kita lihat closing di minggu ketiga bulan Maret 2025, kita lihat ini yang menjadi terbesar. Untuk outflow-nya 9 triliun dalam satu minggu, ya hampir 10 triliun. Kita coba cek, ya 9,8 T dalam waktu satu minggu outflow-nya. Tetro ini punya support di sini sekitar 2400-an dan resisten di 2800-2900-an. Dan juga buat teman-teman yang suka dengan video ini, bantu saya untuk 15 likes ya. Nanti kita akan adakan live streaming secara rutin di YouTube, dan juga teman-teman bisa request mau bahas sama apa di video kita selanjutnya. Semua informasi yang kita sampaikan di sini itu bukan ajakan beli dan juga jual. Jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang lagi secara mandiri ya, bukan. Halo semua, langsung aja kita akan bahas untuk pergerakan dari IHSG dan dua saham ya untuk weekly time frame. So, pastikan teman-teman tonton ini sampai selesai biar teman-teman dapat informasinya, karena ini hal yang penting untuk teman-teman yang trading di saham Indonesia. Seperti itu. Kita akan coba cek langsung dari weekly time frame IHSG ya. Teman-teman perhatikan untuk weekly kita sebenarnya cukup oke ya. Kita bertahan di area low di 2 minggu kemarin ya. Sempat drop di area 6.000-an. Setelah itu kita closing dalam membentuk hammer. Ya. Kita akan bahas secara teknikalnya, so far sih cukup oke, tapi yang membuat saya kurang begitu suka dari outflow dari forenya. Outflow forenya ini salah satu ya yang terburuk, bahkan menjadi yang terburuk semenjak outflow pertama kali di September 2024. Kita lihat ya, grafiknya teman-teman bisa lihat ya, grafiknya semakin lama semakin besar untuk outflow-nya. Bahkan di Februari kita sampai 7,45 triliun, hampir 7,5 triliun dalam waktu satu minggu. Dan surprisingly di minggu ini kita lihat closing di minggu ketiga bulan Maret 2025, kita lihat ini yang menjadi terbesar. Untuk outflow-nya 9 triliun dalam satu minggu, ya hampir 10 triliun. Kita coba cek, ya 9,8 T dalam waktu satu minggu outflow-nya. Jadi nggak main-main ini outflow dari foreign ya. Menjadi salah satu yang terburuk, dan padahal menurut saya kita sudah berada di area support tuh. Kita sudah retest hampir 6.000. Tapi outflow-nya makin lama makin kencang gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini nggak bisa dipungkiri, makin lama makin kencang untuk outflow-nya. Di sini juga makin lama makin kencang. Ya kan? Makin lama makin besar. Setelah itu istirahat sebentar, outflow lagi. Ya, teman-teman bisa lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, bahwa market ini masih nggak suka di area 6.000 dan 5.800 kalau saya lihat. Dan ada potensi kalau 6.000-5.800 ini dijebol ya di minggu depan atau 2 minggu lagi, teman-teman harus bersiap ya untuk kita membentuk lower low yang lebih rendah lagi, karena kita nggak punya area support lagi ya. Kalau area ini dijebol, teman-teman lihat area support kita selanjutnya itu dari mana. Ini bisa jadi area support kita 5.500, 5.300, 5.800, 6.000 ke 5.300. Ini cukup jauh loh ya, teman-teman nggak bisa remehkan. Angka yang cukup lumayan, 8-9% ya. 8-9% di IHSG itu gimana sih? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, 8-9% di IHSG itu banking bisa mungkin turun 15% lagi dari harga sekarang atau harga closing di hari Jumat kemarin gitu. Jadi sebenarnya nggak main-main ya untuk IHSG kita. Saya kira ketika market itu sudah sampai 6.000, selling pressure-nya sudah mereda, dan foreign itu sudah menganggap harga ini murah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Foreign itu nggak peduli ya, dia mau harganya murah atau kayak gimana, 6.000, 5.800, mereka nggak peduli, dan mereka terus jual. Dan siapa yang beli? Retail. Itu terbukti dari mana? Teman-teman bisa lihat kepemilikan dari bank besar di Indonesia, ada BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga Bank BCA. Itu semua mencetak all-time high atau penambahan jumlah investor yang sangat signifikan seperti itu. Ini bukan hal yang sangat bagus, dan berarti barang itu berserakan di mana-mana. Ketika barang berserakan di mana-mana, untuk mengumpulkan kembali ke dalam satu kepemilikan, misalnya foreign ingin mengumpulkan kembali, mereka harus membuat market itu sideways dulu dengan cukup lama ya kan. Kita nggak bisa langsung dinaikin dengan signifikan ketika market itu crash-nya seperti ini gitu, karena memang teman-teman bisa lihat untuk BBRI ya, for your information aja, kepemilikannya sudah meningkat 100%. Dari sebelumnya 300.000 investor, sekarang sudah 600.000 lebih, hampir 700.000 investor, naiknya 100%. Belum yang lainnya, saya nggak pantau ya untuk BBCA, Bank Mandiri itu seperti apa, tapi juga mengalami kenaikan 20-30% itu pasti ada. Dan semua ini bukan hal yang baik, dan
ya kita berharap aja semoga pemerintah segera turun tangan untuk meredakan situasi outflow yang berkepanjangan dari foreign. Seperti itu. Itu yang bisa saya bahas dari IHSG kita. 6.500 sekarang ini bisa menjadi area support pertama ya. Kalau area ini dijebol, mungkin kita akan konsol, setelah itu kita jebol lagi ke bawah. Ya, itu masih menjadi peluang yang cukup terbuka lebar menurut saya untuk saat ini, melihat dari outflow foreign yang terjadi selama 1 minggu ini. Seperti itu. Bukannya menebar fear untuk teman-teman, tapi teman-teman harus tahu ya apa yang memang terjadi di market, dan nggak bisa kita pungkiri bahwa pergerakan saham kita itu memang sangat bergantung dengan yang namanya foreign gitu. Jadi ya jangan melawan ikan besar. Kita hanya retail-retail kecil yang nggak punya buying power sekuat itu gitu. Tapi kalau teman-teman yang merasa saham-saham banking atau saham-saham yang blue chip itu sudah murah, ya saran saya boleh kalau teman-teman mau cicil, tapi jangan all in semuanya. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman dikasih diskon yang lebih lagi, teman-teman masih punya peluru untuk melakukan averaging down di saham kesayangan teman-teman. Seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu untuk meningkatkan kewaspadaan teman-teman. Stay cash, menurut saya itu masih jadi satu kesempatan yang sangat menarik untuk saat ini. Jadi stay cash, jangan terlalu banyak saham. Seperti itu. Bukan saran ya, not a financial advisor. Pastinya teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri. Semua yang saya sampaikan di sini itu hanya bersifat edukasi ya, yang pasti seperti itu, bukan ajakan beli dan juga ajakan menjual. Jadi jangan disalahartikan ya teman-teman itu. Lalu kita akan bahas saham-saham yang dari kita cek dari weekly-nya sudah ya. Untuk monthly-nya kita sih masih ada 1 minggu lagi ya, tapi teman-teman lihat 1 minggu ini ya kita naik tapi juga nggak turun ya, spinning top ya. Jadi spinning top ini menandakan bahwa ada ketidakpastian di market gitu. Kalau kita lihat 1 bulan sebelumnya kita drop, setelah itu kita hijau untuk cuma retest tengah candle-nya, biasanya untuk kelanjutannya sih bulan depannya bisa akan melanjutkan penurunan seperti itu. Kita masih view-nya masih akan bearish ke bawah dalam 1-2 bulan ke depan seperti itu. Itu untuk view IHSG dari monthly time frame. Seperti itu ya. Tapi kita masih belum closing, jadi saya nggak akan terlalu banyak bahas dari monthly time frame-nya. Lalu kita akan bahas Petro. Petro di sini untuk weekly time frame ya, kita akan coba hapus dulu semuanya. Weekly time frame-nya dia retest di area moving average yang sangat penting. Ya, teman-teman bisa lihat saham kesayangan teman-teman Petro itu lagi retest di sana dan closing membentuk hammer. Jadi closing dari weekly-nya cukup bagus ya untuk Petro, saya nggak bilang buruk, tapi untuk monthly time frame, teman-teman perlu jaga atau teman-teman perlu pantau. Petro itu harus close di atas area 2700 untuk monthly time frame-nya. Seperti itu. Kalau close di bawah 2700, ada potensi di bulan April nanti kita akan melihat Petro itu akan bermain di bawah 2700. Karena kita sudah masuk area retracement untuk Petro. Kalau monthly close-nya di akhir Maret, gagal bertahan di 2700. Seperti itu. Itu yang bisa saya lihat. Lalu kita akan coba lihat apa yang terjadi di daily time frame ya. Di daily time frame teman-teman bisa lihat di sini ya, kita punya satu trend line yang sangat-sangat terlihat jelas di sini. Nah, ini area trend line dari Petro, teman-teman bisa lihat ya. Dan kita punya resisten juga minor di area sini. Kenapa kok di area sini? Teman-teman ganti ke line chart, ini lebih kelihatan ya. Ada area resist, support, dan ini support ya. Memang close-nya tidak tepat di box warna ungu, tapi kalau kita ubah ke candle ini sempat retest di sana gitu. Jadi ini menjadi area support resist yang valid ya, teman-teman bisa lihat. Saya tunjukkan ya dari line chart supaya teman-teman lebih kelihatan. Dan di situ Petro sudah berhasil untuk retest area resistennya seperti itu. Makanya kemarin waktu beberapa hari yang lalu ketika kita live streaming, teman-teman bisa coba lihat ya bahwa saya sudah infokan Petro ini punya support di sini sekitar 2400-an dan resisten di 2800-2900-an. Jadi kurang lebih Petro masih akan bermain-main di sana sampai dia akan menentukan arah apakah breakout ataukah breakdown. Kalau breakdown teman-teman harus siap buat yang punya barang, stop loss-nya jangan lupa diatur gitu ya. Saran saya stop loss-nya jangan lupa diatur. Kenapa? Teman-teman harus tahu kalau entry itu reason-nya apa, exit juga harus tahu kan reason-nya apa gitu. Jangan entry sebagai trader, exitnya sebagai investor gitu ya. Entry entry-nya menggunakan technical analysis, exitnya menggunakan fundamental analysis
Ya, teman-teman entry melihat technical, lalu exitnya, oh ini karena breakdown ya, sudahlah nanti kita lihat fundamentalnya masih bagus, Pak Prajogo masih beli Petro gitu ya, nanti kita lihat lah fundamentalnya oke, nggak apa-apa kok, nanti pasti kembali ke harga sebelumnya. Biasanya retail seperti itu gitu. Jadi jangan, kalau kamu entry sebagai technical, stop lossmu juga harus berdasarkan technical, jangan dibalik gitu ya. Tapi kalau kamu entry fundamental ya nggak masalah, terserah kamu. Kalau kita coba cek dari Roxam dari 1 minggu ke belakang, kita masih cenderung netral ya, nggak banyak perubahan atau naik, nggak ada aksi buang, juga nggak ada aksi akumulasi, jadi masih cenderung netral. Saya cuma akan bahas dari TA-nya aja untuk Petro. Petro ini kalau jebol dari area support di 2400 mau kemana sih Petro? Nah, ini kita coba lihat ya. Kita nggak punya lagi area order block di sini. Ini area bebas hambatan. Jadi order block kita itu ada di sini sebenarnya, gitu. Jadi ya cukup jauh ya, teman-teman pasti akan kaget kalau saya bilang area 1900 itu bisa jadi target berikutnya gitu. Jadi ya jangan kaget ya. Nah, dari harga sekarang sih kalau memang jebol dari area supportnya bisa 30% lagi ke bawah untuk Petro gitu. Tapi kalau kita lihat ya berdasarkan dari strukturnya, higher high, higher low, lower high, masih low yang sama, lower high. Ini kita sudah valid untuk lower low. Harusnya ini lower high yang valid untuk kembali lanjut lower low di sini. Jadi jatuhnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini jebol dari triangle, dia retest dan dia gagal bertahan untuk kembali mencari area support berikutnya. Secara teknikal seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara candlestick ya, sebenarnya masih cukup sideways sih saya lihat. Jadi ya nggak masalah lah teman-teman yang mau masih tektokan di area-area box ungu sini sih, saya kira nggak masalah. Range-nya kan masih bisa diukur gitu ya. Jadi ya do your own research ya. Kenapa kok kamu masuk Petro? Nah, teman-teman harus tahu. Jangan nanti tanya ya Petro ini kapan bisa naik, kapan bottomnya hari apa. Itu pertanyaan-pertanyaan bodoh menurut saya. Ya kalau saya tahu bottomnya kapan ya saya akan all in lah gitu loh. Kalian coba belajar dong. Masa tanya bottomnya kapan sampai DM saya di Instagram, ini Petro gimana kelanjutannya, apakah bisa ke 3000 lagi, saya nyangkut di 3200, gimana Petro, apakah harga sekarang sudah bottom? Ya kalau saya tahu harganya sekarang sudah bottom ya saya all in semua dong gitu ya kan. Teman-teman harus analisa pertanyaan itu yang lebih masuk akal gitu loh. Masuk akalnya gimana, sekarang Petro ini apakah sudah di resisten, apakah saya sudah bisa jualan untuk sekarang? Nah itu kan lebih wise. Harga sekarang saya bisa beli nggak? Karena saya lihat sekarang ada di support kuatnya lah, itu lebih wise daripada teman-teman tanya bottomnya kapan. Nah itu teman-teman ciri-ciri teman-teman yang nggak mau belajar menurut saya seperti itu. Jadi harap teman-teman belajar karena teman-teman di sini trading menggunakan uang, bukan menggunakan uang monopoli ya kan. Kalau pakai uang monopoli sih saya kira nggak masalah ya, tapi kalau menggunakan uang sungguhan lebih baik uangnya dipakai buat belajar dulu seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Kita akan coba lihat next ke TPIA ya. Untuk TPIA, untuk weekly time frame saya lebih suka dibandingkan Petro. Kenapa? Teman-teman bisa lihat ya, untuk TPIA ini turun cuma membentuk buntut aja. Lalu dia bertahan di atas area supportnya. Jadi masih ada yang jaga di area-area sekitar 6400-an di sini. 6400 masih dijaga. Jadi kalau teman-teman mau entry, teman-teman bisa ukur untuk risk-nya itu lebih jelas. Seperti itu. Ini saya lebih suka. Tapi untuk TPIA, weekly-nya saya lihat dia membentuk triangle yang lebih besar seperti ini. Kita sudah masuk area resisten untuk saat ini. Jadi kurang wise kalau teman-teman cari untuk buy posisi untuk saat ini. Kita harus lebih dapat konfirmasi lagi. Sekarang kita sudah di resist. Ada potensi untuk TPIA itu koreksi dulu ke bawah, baru nanti dia akan kembali mantul lagi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang lagi cari untuk buy area sekarang sih kurang wise ya menurut saya. Kita masih bisa dikasih diskon lebih lagi sekitar 10-11% ke bawah. Jadi manfaatkan ketika nanti diskon, teman-teman boleh cari-cari area entry-nya. Dan untuk money flow ya, kita bisa bahas money flow-nya cukup bagus, ada akumulasi ketika harga jebol area support. Jadi saya nggak akan banyak komentar ketika dia jebol support. Saya bisa bilang di sini cuma untuk cari likuiditas aja di market gitu. Liquidity grab yang cukup dalam ya. Liquidity grab-nya dia ARB ya 18% ke bawah, setelah itu 12 naik ke atas gitu. Jadi ya kemarin saya bilang sih nggak menarik ya ketika dia close-nya langsung kayak merah kayak gini ya. Tapi ketika 2 hari dia berhasil kembali ke atas, saya lihat wah ini kok ada sesuatu ya di TPIA ini ya.
kok dijagain harganya lah. Makanya saya bilang waktu itu yang pertama saya infokan sama teman-teman di Discord group untuk TPIA ini. Dan saya coba bahas di sini, teman-teman bisa coba follow up sendiri kalau teman-teman tertarik sama TPIA. Seperti itu. Ini salah satu sahamnya Pak PP yang cukup bagus ya. Karena ini ada institusi ya, sudah ada foreign masuk ya. Dia invest di sini, jadi harus dijaga di MSCI ini. Kalau dia turun terus gak dijaga, nanti bisa exclude ya, bisa jadi ada outflow yang lebih besar gitu. Jadi ini pasti ada yang jaga untuk saham-saham kayak gini ketika dia sudah masuk di MSCI, seperti itu. Ya, kurang lebih itu aja untuk TPIA. Weekly-nya kita sudah bahas. Saran dari saya sih ya, meskipun cukup bagus, kita harus lihat juga untuk situasi dan kondisi dari IHSG-nya, seperti itu. Jadi itu aja dari saya. Kalau teman-teman misalnya suka video ini ya, boleh sebentar ya. Kita akan disclaimer dulu dah. Semua informasi yang kita sampaikan di sini itu bukan ajakan beli dan juga jual. Jadi teman-teman harus lakukan analisa ulang lagi secara mandiri ya, bukan sebagai sinyal buy atau sinyal sell yang membuat teman-teman fear atau greedy di market seperti itu. Dan juga buat teman-teman yang suka dengan video ini, bantu saya untuk 15 likes ya. Nanti kita akan adakan live streaming secara rutin di YouTube. Dan juga teman-teman bisa request mau bahas saham apa di video kita selanjutnya. Seperti itu, thank you semua. See you next video. Bye-bye.